Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Mengapa kita perlu mempelajari bab ini? Dengan mempelajari bab ini, kita dapat mengetahui apa tujuan bangsa-bangsa Eropa datang ke Indonesia. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia meliputi tujuan kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara, kedatangan Portugis ke Nusantara, kedatangan Spanyol ke Nusantara, kedatangan Inggris ke Nusantara, kedatangan Belanda ke Nusantara. Di sini kedatangan Portugis ke Nusantara meliputi Bartolomeu Dias, Vasco da Gama, dan Alfonso de Albuquerque. Dan kedatangan Spanyol ke Nusantara meliputi Christophorus Columbus dan Ferdinand Magellan. Dan kedatangan Belanda ke Nusantara meliputi latar belakang dan Cornelis de Houtman. Inilah gambar lada, salah satu jenis rempah-rempah. Tujuan kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia meliputi 1. Menguasai rempah-rempah langsung dari sumbernya. 2. Menguasai daerah strategis baik untuk perdagangan maupun militer. 3. Mengeruk sebanyak mungkin sumber daya suatu wilayah. 4. Turut campur dalam urusan politik suatu wilayah. Kedatangan Portugis ke Nusantara. 1. Bartolomeu Dias gagal mencapai India, berhasil menemukan jalur baru ke Hindia Timur, menemukan Tanjung Harapan. 2. Vasco da Gama, pemimpin ekspedisi ke timur, menempuh jalur yang ditemukan Bartolomeu Dias sampai di Calicut, Goa, India. Ketiga, Alfonso de Albuquerque, menguasai jalur perdagangan penting di Asia termasuk perdagangan rempah-rempah. Malaka dijadikan batu loncatan untuk menguasai rempah-rempah di Maluku. Tahun 1511 berhasil menguasai Maluku. Inilah gambar Alfonso de Albuquerque, penakluk Malak. Kedatangan Spanyol ke Nusantara. 1. Christophorus Columbus bermaksud mencapai Hindia Timur dari arah barat. Setelah berlayar 2 bulan, Columbus singgah di Kepulauan Bahama, Karibia. Columbus mengira ia telah sampai di Hindia dari arah barat. Ia menamakan penduduk asli kawasan itu sebagai Indian. Kekeliruan Columbus itu menghasilkan sebutan Hindia Barat untuk Amerika. Yang kedua, Ferdinand Magellan. Pengalaman Columbus banyak dipelajari oleh Ferdinand Magellan. Pada tahun 1520, mereka sampai di Filipina dan mendirikan tugu peringatan dan menyatakan daerah itu menjadi milik Raja Spanyol. Pada tahun 1521, 2 kapal ekspedisi Spanyol sampai di Maluku. Sejak tahun 1534, tidak ada lagi ekspedisi Spanyol ke Nusantara berdasarkan perjanjian Tordesillas. Kawasan Indonesia hanya boleh dijajah oleh Portugis. Selanjutnya, kedatangan Inggris ke Nusantara. 1. Sejak tahun 1600, EIC mendapat hak khusus dari pemerintah Inggris untuk menangani perdagangan di Asia. Kedua, EIC memiliki hak penuh dalam monopoli perdagangan di Asia. 3. EIC mengadakan hubungan dengan beberapa tempat di Nusantara seperti Aceh, Jayakarta, Banjar, Goa, dan Maluku. EIC terdesak oleh Belanda akhirnya menyingkir. Walaupun terdesak, dari Nusantara EIC berhasil menanamkan pengaruhnya dalam perdagangan di Asia. Pada tahun
1612, EIC dapat mengusir Portugis dari India. EIC mendirikan kota-kota dagang di India seperti Madras, Kalkutta, Bombay. Inilah salah satu gambar armada kapal dagang EIC dari Inggris, armada yang tampak pada gambar bernama Indiaman. Selanjutnya, kedatangan Belanda ke Indonesia meliputi latar belakang meletusnya perang selama 80 tahun antara Belanda dengan Spanyol pada tahun 1568 sampai 1648. Adanya petunjuk jalan ke Indonesia dari Jan Huyghen van Lieshoten. Kedua, Cornelis de Houtman. Pada tahun 1595, memimpin 4 buah kapal untuk mencari jalan ke Nusantara. Pada tahun 1596 sampai di Pelabuhan Banten. Walaupun gagal mencapai Maluku, ia berhasil membuka jalan bagi ekspedisi berikutnya. Merintis pengaruh Belanda di Indonesia. Inilah salah satu gambar ekspedisi Cornelis de Houtman tiba di Banten 22 Juni 1596. Setibanya di tempat itu, de Houtman memerintahkan peniup trompet melakukan Wilhelmus, lagu kebangsaan Belanda.